Perhatian, video ini bisa jadi mengandung propaganda tersembunyi. Berhati-hatilah. Hai 5213 peserta kelas Profesor Kuakui, selamat datang. Haruskah Laksamana Maida diberi penghargaan setara dengan pahlawan nasional? Kaget deh waktu gue baca, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Bintang Nararia kepada Laksamana Maida di 17 Agustus 1977. Bintang Nararia ini setara dengan pahlawan nasional. Sebenarnya tepat nggak sih pemberian penghargaan ini? Wah, ini yang digambar beda dengan aslinya. Kita lihat dulu penampakan aslinya. Lebih tampan aslinya ya daripada ini. Oke, Laksamana Maida diberikan penghargaan karena membolehkan rumahnya, tempat kediamannya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Namun jika melihat lagi urutan peristiwa kejadian pada saat itu, apakah pemilihan rumah Maida ini sebagai hal yang kebetulan disengaja? Karena dari banyaknya artikel-artikel yang beredar, ada banyak ketidaksamaan. Padahal harusnya kan sama semua sumbernya. Ini kan sejarah. Terlebih, jangan kita lupa kalau Jepang ahli propaganda pada saat itu. Nggak tahu kalau sekarang. Supaya bisa terpengaruh propaganda, orang yang putus asa lebih mudah dipengaruhi. Adalah Ahmad Subarjo yang merupakan salah satu perumus naskah proklamasi yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta dan dirinya memakai rumah Maida. Gue jadi penasaran, siapakah sebenarnya Ahmad Subarjo sebelum kejadian ini? Bagaimana pertemuan Ahmad Subarjo dengan Soekarno? Melihat dari sumber Wikipedia di mana Ahmad Subarjo mendapatkan gelar hukum dari Universitas Leiden di tahun 1933, kemudian ia pulang ke Indonesia dan pindah dari satu LBH ke LBH lainnya. Lalu pertemuan Ahmad Subarjo dengan Soekarno dan Hatta adalah pada saat terjadi perdebatan sengit di Partai Nasional Indonesia, di mana ada 3 tokoh utama, yaitu Soekarno, Hatta, dan Sartono sebagai 3 tokoh PNI. Akibat dari perbedaan pendapat ini yang membuat PNI menjadi pecah. Ahmad Subarjo pun akhirnya menemui ketiga tokoh tersebut dan dari sinilah pertemuan Subarjo dengan Soekarno dan Hatta. Lalu di tahun 1935 sampai 1936 Subarjo tinggal di Jepang dan setelah itu ia pindah ke Bandung. Di Bandung ini ia dicurigai oleh pemerintah kolonial kalau dia ini komunis. Ahmad Subarjo melayangkan surat keberatan, membuat asisten residen di Bandung meminta maaf. Lalu selanjutnya Ahmad Subarjo bekerja sebagai pengacara di Bandung, penulis artikel serta penyusun berita di kantor berita Ketimuran. Ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda di tahun 1942, Laksamana Maida personally meminta Subarjo melakukan penelitian untuk kepentingan pemerintah Jepang, Kekaisaran Jepang pada saat itu. Penelitiannya ini tentang Indonesia untuk kepentingan Jepang tentunya. Dan dari sinilah perkenalan antara Ahmad Subarjo dengan Laksamana Maida. Oktober 1944 didirikanlah Asrama Indonesia Merdeka dengan Laksamana Maida sebagai pendirinya. Laksamana Maida ini juga sebagai kepala Bukanfu di dalam kubu Kaigun, Angkatan Lautnya Kekaisaran Jepang. Dengan Subarjo sebagai pengawas seluruh aktivitas dan Wikana sebagai pengawas Asrama Indonesia Merdeka. Asrama Indonesia ini dibangun sebagai bentuk implementasi atas janji Koiso, yaitu memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan tujuan didirikannya asrama ini untuk menciptakan generasi pemimpin bangsa Indonesia. Asrama Indonesia Merdeka ini dianggap sebagai tempat berpolitik yang aman, yang gue juga ngerasa aneh, kenapa bisa dibilang aman, padahal kan pendirinya aja orang Jepang. Ketika asrama ini berdiri, ada kontroversi di kubu lain yaitu Rikugun yang merupakan angkatan darat Kekaisaran Jepang. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya kalau memang antara Rikugun dengan Kaigun itu ada perselisihan. Selanjutnya pada Mei 1945 Asrama Indonesia Merdeka ini pun dibubarkan. Belum selesai gitu pendidikannya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke kronologinya. 6 atau 7 Agustus 1945, ya ini yang tadi gue bilang kok ada ketidaksesuaian. Ya udah anggap aja begitu, dua-duanya benar.
Soekarno dan Hatta dan KRT-WDU Diningrat menerima undangan dari Komandan Angkatan Perang Bagian Selatan, yaitu Marsekal Terauchi. Mereka diundang ke Dalat, Vietnam, karena rencananya di sana akan dibentuk PPKI dan BPUPKI dibubarkan. Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan Terauchi yang memilih siapa-siapa saja yang akan menjadi panitia PPKI. What a waste kalau zaman now ini sebagai pemborosan. Kan udah ada BPUPKI, kenapa mesti dibentuk lagi PPKI? Ini sama aja membuat ribet pelajaran sejarah. Kalau sebelumnya ketua BPUPKI adalah KRT-WDU Diningrat, dan sekarang ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta, dan penasehatnya adalah Soebardjo. Maunya Terauchi seperti itu. 9 Agustus Soekarno, Hatta, dan KRT-WDU Diningrat berangkat ke Vietnam. 12 Agustus Terauchi menyampaikan pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan seluruh wilayah yang bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda akan diberikan kepada Indonesia. Tapi ini segera akan dilaksanakan setelah PPKI menyelesaikan sidangnya di tanggal 24 Agustus 1945. Tapi dari sini ya seharusnya Soekarno tidak menerima undangan tersebut. Kenapa dibentuknya di negara lain? Kenapa tidak di Indonesia saja? Atau apakah ada ketakutan Jepang kalau pembentukan PPKI ini diketahui oleh sekutu, makanya rapatnya ada di Vietnam. Dan lagi pula dari sini sudah terlihat apa tujuan Jepang membentuk BPUPKI ini, yaitu untuk mengawasi langkah-langkah apa saja yang akan diambil di dalam sidang tersebut dan rencana kepada Indonesia selanjutnya, serta siapa-siapa saja yang berpotensi berbahaya atau menguntungkan bagi kekaisaran Jepang. Sama ini seperti kenapa bukan KRT-WDU Diningrat yang meneruskan menjadi ketua PPKI. 14 Agustus rombongan pun kembali ke Jakarta. 15 Agustus ada desas-desus kalau Jepang sudah menyatakan menyerah terhadap sekutu. Itu kenapa Jepang melakukan tanda tangan pernyataan menyerah itu di kapal untuk meminimalisir berita ini tersebar. Mendengar desas-desus ini, rumor ini ya, Soekarno dan Hatta mendatangi Gunsei Kanbu. Tapi mereka tidak bertemu dengan Yamamoto. Maka mereka pun lanjut menemui Soebardjo. Datanglah mereka menemui Maeda. Tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Maeda tidak menjawab ya, juga tidak menjawab tidak. Malamnya ada pertemuan antara golongan muda dan golongan senior. Gue lebih suka menyebutnya senior ya, karena lebih sopan gitu. Jadi para senior ini mau melakukan apa yang disarankan oleh Terauchi pada saat mereka di Saigon dulu. Dibilangnya, rapat aja dulu besok. Tetapi golongan muda yakin kalau ini semua adalah akal-akalan Jepang. Dan ingin agar Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya di malam itu juga. Wikana yang tadi gue sebut, pengawas asrama Indonesia Merdeka, ngancam Soekarno. Dan Soekarno pun bilang, inilah leherku. Setelah saya ke pojok itu, penggalah leherku malam ini juga. Wikana pun mundur. Hatta pun maju. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa minta Soekarno melakukan itu? Maka mereka pun pulang. 16 Agustus di pukul 4 subuh dini hari, datanglah Sukarni dan Singgi ke kediaman Soekarno dan juga Hatta, menculik mereka ke Rengas Dengklok, tepatnya ke rumah Chiao Kisong. Kenapa Rengas Dengklok? Karena ini adalah wilayah peta. Tahu kan peta, pembela tanah air. Pukul 8 Soebardjo kebingungan mendengar berita kalau Soekarno dan Hatta diculik. Soebardjo pun mengira kalau Rikugun adalah yang dibalik penculikan ini. Sehingga Soebardjo menemui Maeda, tapi Maeda hanya diam dan tertegun. Kemudian Soebardjo menemui Wikana, karena pada malam sebelumnya Wikana ini terlihat sangat antusias. Soebardjo berusaha meyakinkan Wikana proklamasi akan segera dilaksanakan, tetapi di Jakarta. Maka Wikana pun memberitahu keberadaan mereka ini. Soebardjo segera menyusul. Setibanya di Rengas Dengklok, Soebardjo dibawa menemui Mayor Subeno dan berusaha meyakinkan kalau proklamasi akan dilaksanakan secepatnya. Kalau tidak, ia bersedia ditembak Subeno. Pukul 18 karena jaminan itu, maka di Rengas Dengklok pun pertama kali wilayah Indonesia yang berkibar bendera merah putih. Pada pukul 23, tapi ada juga sumber lain yang mengatakan di pukul 22, rombongan tiba di Jakarta dan mereka lanjut ke Hotel Des Indes. Rencananya mereka mau meminjam ruangan di hotel tersebut, tetapi karena ada jam malam yang diberlakukan Jepang, maka pihak hotel pun menolak. Gue rasa karena memang mereka pada dasarnya udah kelelahan, maka Soebardjo mengusulkan agar mereka lanjut aja
ke rumah Laksamana Maeda. Meskipun ada sumber lain yang menyebutkan kalau pemilihan rumah tersebut karena rumah Maeda ini imun terhadap Rikugon. Tapi kalau memang mau mencari aman, kenapa mereka di Jakarta? Kenapa nggak di Rengas Dengklok aja, ya kan? Yang jelas tidak bisa dirumuskan di rumah mereka dengan alasan ada keluarga. Sampai di rumah Maeda, mereka pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Maeda pun mengantar mereka menemui Maijen Moichiro Yamamoto, Gun Seikan di Gambir dan menolak. Maijen Otoshi Nishimura saja yang menemui mereka. Nishimura dari Kaigun. Padahal ini kejadian penting dan sudah tepat kalau Maeda menemui Yamamoto. Tetapi mengapa malah ia disuruh menemui Nishimura? Gue nggak menemukan alasan penolakannya kecuali di dalam pemikiran sederhana ini, karena memang seharusnya Maeda menemui Nishimura ya karena pangkatnya Nishimura adalah atasannya Maeda. Yang kemudian mereka pun ditolak dengan alasan status quo. Jadi Indonesia harus menunggu dulu sampai sekutu datang. Nishimura juga melarang rapat di rumah Maeda. Dibubarin aja. Cuma apa nggak ada koordinasi dulu ya dari Tereuchi? Maksudnya Jepang kan membantu Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Tetapi kenapa giliran Indonesia mau menyatakan kemerdekaannya malah ditolak? Ini seperti Jepang tidak menyangka kalau Indonesia mau menyatakan kemerdekaannya secepat itu. Kan baru 3 hari baru dari Vietnam. Keanehannya lagi kan tadi ring 1 Maeda. Kenapa bukan dari Maeda yang menolak keberadaan mereka ini? Apalagi Maeda sudah tahu tentang maksud ini dari kedatangan Subarjo tadi siang. Apa Maeda nggak nanya ke Nishimura lebih dahulu membahas tentang kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Bukankah seharusnya Maeda yang bilang, nggak bisa dong, kan lagi status quo? Atau Maeda memang sudah bilang begitu, tetapi karena ada perasaan sungkan, gak enakan, atau perasaan takut, Maeda bilang, kita tanya dulu yuk ke Yamamoto. Jangan lupa, pada saat itu bukan hanya mereka bertiga saja yang datang ke rumah Maeda, tapi ada 30 orang yang datang ke rumah itu, belum termasuk dengan tentara-tentara peta. Tentara peta ini dulunya sengaja dibentuk Jepang untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Dan kalau sampai terjadi pertempuran pada malam itu, Jepang akan digencet oleh sekutu karena telah melanggar perjanjian. Jadi memang Maeda tidak tahu harus berbuat apa, udah hopeless gitu. Kalau gue bilang, rencana propagandanya Maeda tidak berhasil. Karena itu pun mereka melanjutkan kembali ke rumah Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Lalu Maeda mengatakan kalau ia tidak mau ikut campur dalam urusan ini dan ia pun naik ke atas, ke kamarnya. Ketika naskah mau diketik oleh Sayuti Melik, tapi ternyata di rumah Maeda yang besar dan megah itu tidak ada mesin tik. Gue awalnya bingung dengan kalimat ini karena gak sebanding gitu ya. Kenapa rumah besar dan mengingat pangkatnya Maeda, kenapa tidak ada mesin tik? Namun kemudian ada artikel lain yang menyebutkan di rumah Maeda itu ada mesin tik tetapi huruf kanji, tidak ada huruf Latin. Maka Maeda menyuruh asisten rumah tangganya Satsuki Mishima untuk meminjam mesin tik ke konsulat Jerman. Ini tengah malam ya kondisinya dan banyak orang berkumpul, bahkan sebagian memegang senjata. Apa Maeda tidak merasa takut? Kenapa tidak meminjam ke tetangga terdekatnya aja, gereja atau ke rumah Soekarno atau Hatta? Sayangnya di sumber ini tidak dijelaskan berapa banyak jumlah tentara yang ikut dari Rengas Dengklok. Tetapi karena Maeda sudah mengajak Soekarno, Hatta, dan Subarjo ke Yamamoto serta Nishimura serta ke konsulat Jerman, pasti sudah banyak agen-agen, agen-agen rahasia yang bertebaran di tempat itu. Tapi yang jadi pertanyaan, mereka ini mau menjaga siapa? Dan selanjutnya sebagaimana yang kita tahu, akhirnya proklamasi dibacakan di pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi dengan Laksamana Maeda? Jauh sebelum peristiwa ini, Maeda sudah datang ke Batavia di tahun 1930-an. Tujuannya sebagai mata-mata, mendata siapa-siapa saja orang yang bisa diajak kerjasama. Kedekatannya Maeda dengan Subarjo ini memang disengaja agar membuat Jepang dapat mengendalikan Indonesia secara diam-diam. Dalam catatan Shigedata Nishijima yang dihimpun Universitas Waseda Tokyo, Maeda membentuk Jakarta Kaigon Bukanfu untuk memperoleh dukungan massa melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jadi ketika Inggris datang di September 1945, Inggris pun menangkap Maeda bersama dengan ajudannya. Shigetada Nishijima dimasukkan ke penjara di Glodok dan juga di Rutan Salemba karena dianggap sebagai pengkhianat telah membantu di dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nishijima dipaksa mengaku kalau Republik Indonesia ini
adalah bikinan Jepang. Walau disiksa sampai ke berdarah, Nishijima pun tidak mengaku karena memang tidak. Pada 19 Oktober 1945, ada 90 tentara Kaigon yang mau dipulangkan kembali ke Jepang melalui Bandara Kalijati di Subang. Mereka diberangkatkan dengan menggunakan kereta dari stasiun Jatinegara. Ahmad Subarjo menulis surat jalan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno untuk membiarkan mereka lewat. Bahkan Komandan TKR juga menyuruh agar kereta dibiarkan lewat saja. TKR ini merupakan turunan dari Peta. Pada saat kereta memasuki stasiun Bekasi, Wakil Komando TKR memerintahkan agar kereta dipindahkan ke jalur buntu. Selama 4 jam, ke-90 tentara Kaigon ini disandera dan akhirnya mereka pun. Ketika Hitoshi Shimizu yang merupakan kepala cabang propaganda Kekaisaran Jepang Sedenbu ditangkap oleh sekutu di akhir 1945, Shimizu mengaku kalau ia membentuk suatu organisasi rahasia yang bernama Kipas Hitam yang bertujuan untuk mengusir orang Eropa dari Indonesia. Shimizu ini adalah bagian Rikugun yang tadi gue bilang Rikugun berselisih dengan Kaigun. Tetapi apakah ini memang perselisihan yang sengaja dibuat agar Indonesia melihat ada perselisihan ini sehingga mereka berlindung di kubu Kaigun? Yang jelas kedua kubu ini, Rikugun dan Kaigun, sama-sama setianya kepada Kekaisaran Jepang. Jika memang antara Rikugun dan Kaigun sama-sama berselisih, apakah mungkin ada semacam dendam untuk menyakiti Maeda, di mana pada malam sebelumnya itu di tanggal 16 Agustus itu Maeda membuat kehebohan? Atau apakah dari ke-90 Kaigun itu ada orang yang dikenal Maeda, atau justru diduga Maeda ada di antara ke-90 Kaigun itu? Buat yang tahu, share di komen ya. Tahun 1947, Maeda pun dibebaskan dan ia dipulangkan kembali ke Jepang. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja, Frankie. Kelas. Karena Maeda tetap diseret ke mahkamah militer. Namun, ia tidak terbukti bersalah. Maeda pun mengundurkan diri dan tidak menerima tunjangan apapun. Tapi, gue nggak tahu apa risanya Maeda dari Kaigun ini karena ia merasa dirinya telah gagal dalam melaksanakan tugasnya, atau ia merasa bersalah kepada Jepang, atau karena ada sebab lain. Nggak tahu. Kalau kalian tahu, silakan komen. Lantas, apakah Maeda layak menerima bintang Nararya? Melihat Maeda yang sampai berkali-kali mengalami proses pengadilan, tuduhan sekutu terhadap Maeda karena Soekarno menulis di tanggal yang memakai tahun 05, padahal seharusnya tahun 45, di mana 05 ini mewakili kalender Jepang. Dan melihat pada awalnya Maeda ini juga sama seperti Shimizu, sama-sama ahli propaganda Jepang, tetapi gue harap dan kita semua juga berharap semoga pemberian bintang Nararya ini mewakili perasaan kita terhadap Maeda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.